Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan guru, ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, keluarga besar One Day One Juz, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pernah tidak membaca novel ayat-ayat cinta dan ketika cinta bertasbih? Pernah. Pernah tidak baca novel tenggelamnya kapal Panderwick, runtuhnya surau kami, kemudian sengsara membawa nikmat, Datuk Maringgih, Siti Nurbaya? Apa perbedaannya? Bahasa yang terlampau jauh antara bahasa Buya Hamka dengan bahasa Kang Abik Habibur Rahman El-Shirazi. Padahal jarak Buya Hamka dengan Kang Abik hanya 40 tahun. Buya Hamka 70 80-an, Kang Abik 2000 2010. 40 tahun, bahasa begitu jauh perbedaan. Tapi orang Indonesia yang hidup di Pekanbaru sekarang, kalau ada Nabi Muhammad hidup datang ke Pekanbaru, bisa tak dia bicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mulai bingung. Oke, orang kalau belum sarapan memang payah fokus. Atau ustadznya terlalu cerdas. Kita ulang cerita ya. Buya Hamka menulis novel klasik. Datang Habibur Rahman El-Shirazi, tenggelamnya kapal Panderwick, bahasa klasik. Hanya jarak 40 tahun. Banyak anak muda sekarang tidak paham bahasa-bahasa novel klasik. Tapi kalau disuruh dia baca novel yang sekarang paham. Padahal jaraknya cuman 40 tahun. Seandainya hidup Nabi Muhammad SAW sekarang, datang dia ke Pekanbaru, hadir dia di masjid ini, bisa tak saya bicara dengan dia? Kenapa? Karena bahasa Arab tidak mengalami perubahan. Apa sebabnya? Karena Al-Quran. Ibu kalau pergi umrah tiba-tiba lupa jalan mana hotel mau pulang, bisa ngomong ke polisi, ihdinas siratal hotel, tunjukkan aku kemana jalan ke hotel. Daur kam, lantai berapa? Salasa rakaatin, lantai 3. Kenapa bahasa tidak mengalami perubahan? Karena Al-Quran dibaca menurut bahasa aslinya. Quran yang dibaca Jibril itu yang didengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran yang dibaca Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang didengar sahabat. Yang dibaca sahabat itu yang didengar tabi'in. Yang dibaca tabi'in itu yang didengar tabi'in sampai ke guru mengaji kita sekarang. Tidak ada beda sama sekali. Tolong tunjukkan saya kitab suci yang pakai bahasa aslinya, yang dibaca oleh Musa, yang diucapkan oleh Isa. Mana sekarang? Ada? Takut menjawabnya kan? Bersyukur. Kenapa? Karena Al-Quran tidak mengalami perubahan. Pertama, poin yang mau saya sampaikan, bahwa mukjizat bahasa Al-Quran. 2, bahasa Al-Quran bahasa yang paling lengkap dilihat dari penggunaan anatomi vokal
suara, bunyi, huruf yang tak ada dalam bahasa lain. Tunjukkan saya bahasa Minang, bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Banjar, bahasa Makassar yang ada huruf bot. Ada? Yang ada huruf bot. Makanya bahasa Arab itu disebut dengan lughatul bod. Karena tak ada huruf bot. Bahasa Inggris ada bot. What is bot? Yang ada what is that? Huruf to tak ada. Huruf a tak ada. Huruf wa tak ada. Huruf tha ada. Health, WHO, World Health Organization. Shin ada. Workshop, shopping center ada. Tapi huruf bot tak ada. Maka orang yang tidak pernah membaca Al-Quran seumur hidup berarti tidak menggunakan potensi yang ada pada dirinya. Sama seperti orang punya HP canggih tapi yang tahu cuman warna hijau, warna merah. Hijau angkat, merah mati. Tak tahu dia lagi. MP3 tak tahu, MP4 tak tahu, Instagram tak tahu, YouTube tak tahu. Tapi benda-benda itu ada di HP dia. Tapi dia tak tahu menggunakannya. Tapi ketika orang baca Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu syaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu, maka semua potensi diri bekerja, dan itu hanya ada ketika membaca Al-Quran. Baca Quran tak boleh potong napas di tengah, harus dari awal. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin wa lanabluwannakum bisyai'im. Itu tak ada dalam bahasa Indonesia. Ada tak dalam bahasa Indonesia itu? Bapak-bapak, tak ada beda. Bapak-bapak tak ada beda. Dalam bahasa Arab beda. Motor dengan motor. Motor hujan, motor airport. Nah, makanya jangan salah ngomong. Nazalal motor, turun airport. Dia ngomong sama supir taksi, nazalal motor. Padahal dia mau cerita, hujan turun, diantar ke airport. Ada panjang pendek. Dalam bahasa Indonesia ada lapar dengan lapar. Sama-sama lapar kan? Cuman yang panjang itu memang udah melilit. 3. Al-Quran satu-satunya kitab suci yang ada di kepala orang. Tunjukkan saya yang hafal kitab suci. Bisa kita tes anak-anak Indonesia. Kemarin waktu acara di Taman Mini, datang bapak-bapak dari Yogyakarta, namanya Pak Ike. Ini Ustadz, anak kelas 5 SD. Ustadz buka Quran, tes dia. Kami buka, kami tes. Satu kata saya sebut, disebutnya halaman sekian, 1 dari bawah, 2 dari atas. Mundur 3 halaman ke belakang. Halaman 2, 3 dari surat ini, ayat ini. Mundur lagi, lama-lama berhenti saya, takut saya. Ini manusia apa Google? Anak umur 5 tahun, anak kelas 5 SD. Ternyata luar biasa. Oleh sebab itu maka ini cara Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan. 4. Mukjizat Nabi Musa tak nampak lagi. Ketika dipukulnya laut, terbelah laut merah. Ketika dipukulnya pasir,
memancar 12 mata air. Tapi kalau ditanya sekarang, mana tongkat Nabi Musa? Waktu kami haji dulu dari Kairo, datang jamaah. Dari mana, Dek? Dari Indonesia, Pak. Sudah lama jadi TKI. Kami mahasiswa dari Kairo. Oh, dari Mesir kalian? Iya. Nabi Musa di Mesir kan? Iya. Bisa tak kalian carikan serpihan-serpihan tongkat Nabi Musa? Jadi gara-gara Bapak ini. Oh, ada saya pukulkan dia memancar 12 mata air. Disuruhnya kami mencari serpihan tongkat Nabi Musa. Mukjizat Nabi yang lain hilang, tapi mukjizat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini masih ada, sampai hari ini masih real dan nyata di depan mata kita. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri, kami mudahkan Al-Quran itu untuk diingat. Fahal mim muddakir, adakah yang mau, adakah yang ingin, adakah yang berkehendak? Yang kelima, orang barat membuat percobaan. Dibuat satu kebun, isinya jagung, cepat panen. Di sini dibuat lagi jagung, sama-sama jagung. Cuman bedanya di sini ada murattal MP3, terus non-stop. Yang ini kosong, tak ada MP3 sama sekali. Habis itu sekian bulan panen. Apa bedanya? Jagung ini lebih manis, jagung ini lebih cepat panen, jagung ini lebih besar. Yang ini kurang manis, panennya lama, kecil-kecil. Yang punya otak orang barat, yang punya teori orang kita. Dari mana dia dapat? Ayat berkata, wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Ternyata pokok kayu itu tidak mati, pokok kayu hidup dan dia bisa mendengar, dan rahmat turun ke pokok jagung. Itu dibuatnya jagung yang ini tak ada suara. Andai jagung ini dibuatnya lagu dangdut, mungkin pahit jagung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 6. Saya diundang ke Batam. Berangkat dari Sultan Syarif Kasim II Airport Pekanbaru. Sampai di pesawat, anak-anak menangis karena pesawat mau take off, pekak telinga. Yang tua pun mau menangis, malu, udah tua. Anak-anak tuh menangis. Datang ibu tuh membacakan ayat ke telinga anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Anaknya diam. Begitu selesai ibu tuh membaca, wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Berhenti ibu tuh membaca, anak tuh nangis lagi. Dibacanya diam, berhenti ibu tuh baca, nangis lagi. Sampai beberapa menit, saya mau bertanya, segan lakinya dari situ. Seram pula. Bayangkan, kenapa anak itu tenang padahal telinga memekak pesawat mau take off? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, huwallazi anzala sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang yang beriman. Hati anak itu tenang karena Al-Quran sudah berada dalam hatinya. Maka diturunkan Allah Subhanahu wa taala ketenangan ke dalam hatinya karena Allah yang memiliki hati. Hati bukan punya kita. Qalbul mu'min, hati orang beriman, baina asabi'ir rahman, seperti orang meletakkan duit logam di ujung jari membolak-balik. Begitulah hati itu dibolak-balikkan Allah. Maka selalu kita minta, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepada